Halo sahabat Laminesia, selamat datang di podcast Laminesia segmen Islamic It's Buddhism. Di segmen ini, kita akan ngobrolin topik-topik Lamrim yang dibungkus dengan bincang-bincang santai dan seru seputar kehidupan sehari-hari. Penasaran kan? Yuk langsung aja dengerin. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi dengan Mimin. Di podcast kali ini kita akan bahas tentang kemerdekaan. Udah gak kerasa, sebentar lagi udah mau tanggal 17 yang ke-75, yang artinya kita udah 75 tahun bebas dari penjajahan. Wow, tapi kita belum bebas dari penderitaan samsara selama jutaan kalpa. Tapi kita gak akan bahas itu di podcast kali ini. Kita akan sedikit flashback ke pertanyaan, apa jadinya kalau Indonesia gak merdeka? Ada 3 hal. Yang pertama, kita gak akan memiliki kebebasan untuk memilih. Ya, namanya juga belum merdeka, masih dijajah. Yang pasti, kita gak punya kebebasan untuk memilih. Bahkan, keluar rumah aja mikir. Yang kedua, kita tidak akan berpendidikan. Kita sekarang gak akan bisa baca, gak akan bisa nulis, gak bakal bisa ngerti teknologi itu gimana. Karena ketika dijajah, pendidikan itu hanya untuk mereka para bangsawan. Yang ketiga, kita bakal menderita secara mental dan fisik. Boro-boro nih sahabat bisa dengerin podcast. Pasti sekarang kalau belum merdeka, kita lagi di ladang, lagi tanam paksa, kerja rodi, terus kurus kering karena kekurangan gizi, miskin. Terus apalagi lingkungan kita negatif, politik adu domba di mana-mana. Wah, pokoknya kacau banget deh. Kayak gimana ya sebutnya? Kayak neraka di alam manusia. Nah, itu tuh. Coba kita bayangin kita terlahir jadi Buddhis di zaman itu. Wah, yang pertama, pasti kita udah gak bisa bebas memilih kita mau jadi Buddhis atau enggak. Yang kedua, kita gak berpendidikan, kita gak akan ngerti baca buku Dharma itu gimana. Atau bahkan orang ngejelasin Dharma kita juga gak akan ngerti gitu kan. Lalu yang ketiga, kita menderita secara mental dan fisik. Gimana mau belajar Dharma? Pasti kita sibuk meratapi penderitaan kita. Bener gak? Kalau dibandingin sama sekarang, wah, jauh kita lebih beruntung terlahir di Indonesia yang merdeka. Yang pastinya, pertama kita memiliki kebebasan untuk beragama. Kita bebas mempraktikkan ajaran Buddha tanpa perlu khawatir. Lalu yang kedua, berdasarkan Falsafah Negara Indonesia Pancasila, semua orang memiliki hak setara untuk mendapatkan pendidikan. Jadi sekarang kita bisa membaca buku Dharma, memahaminya, lalu menerapkannya dalam kehidupan kita. Bahkan sekarang juga banyak dukungan-dukungan teknologi, jadi belajar Dharma menjadi lebih mudah. Kalau dibandingkan dengan zaman penjajahan dulu, pastinya secara umum sekarang kehidupan kita jauh lebih bahagia. Kondisi ini membuat kita bisa mempraktikkan Dharma dengan kondusif. Nah, sekarang Mimin mau ngasih tahu nih. Jadi, dikutip dari buku Pembebasan di Tangan Kita Jilid 2, kelahiran manusia kita ini memiliki 8 kebebasan dan 10 keberuntungan. Nah, poin kedua dari keberuntungan adalah terlahir di negeri pusat. Apa sih yang dimaksud dengan terlahir di negeri pusat? Jadi kita terlahir di wilayah di mana 4 kumpulan pengikut dapat ditemukan. 4 kumpulan itu ada biksu, biksuni, murid rumah tangga perempuan, dan laki-laki. Nah, terlahir di Indonesia merdeka dengan kebebasan beragama dan berbagai kondisi mendukung lainnya, membuat 4 kumpulan pengikut dapat ditemukan di Indonesia. Yang berarti Indonesia merupakan negeri pusat dan terlahir di Indonesia merupakan salah satu permata keberuntungan kelahiran kita sebagai manusia. Keren banget kan terlahir di Indonesia? Nah, kita harus jaga permata keberuntungan kita ini dengan senantiasa menjaga dan mencintai Indonesia. Harus bersyukur bisa terlahir di Indonesia. Banyak nih orang yang mikir negara lain itu lebih keren ataupun lebih layak ditinggali daripada Indonesia. Padahal kalau dipikir lagi ya, kita bakal menemukan banyak hal baik dari Indonesia yang dapat menghangatkan hati.
Terus yang gak kalah penting juga, kita harus mengingat keberuntungan ini merupakan hasil upaya kerja keras dari para pahlawan, bahkan pertumpahan darah mereka. Jadi kita harus senantiasa mendedikasikan kebajikan kita untuk pencapaian pencerahan para pahlawan kita. Akhirnya kita sudah di penghujung podcast. Buat sahabat-sahabat yang tertarik untuk mempelajari 8 kebebasan dan 10 keberuntungan kelahiran manusia, sahabat bisa mempelajarinya lebih dalam di buku pembebasan di tangan kita, jilid 2 yang bisa sahabat undang di Lamrinesia Store. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada salah kata. See you on next podcast. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Lamrinesia. Jangan lupa untuk cari tahu lebih dalam dari guru dan buku Dharma, merenung, dan meditasi ya. Nantikan terus podcast Lamrinesia dan jangan lupa follow and subscribe.